setiap muslim dan mukmin ketika punya hajat, kebutuhan, otomatis di dunia ya kebutuhannya duniawi, butuh pengen rumah, butuh pengen nikah, butuh pengen punya anak, butuh pengen A sampai Z, disuruh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah minta pada Allah, jalani cara-cara yang diajarkan oleh Allah ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan dunia. Contoh, mau makan, suruh minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika makan, suruh ikut caranya Allah Ta'ala. Harus makanan ini halal, dimakan dengan tangan kanan, gak boleh berlebihan, dan seterusnya dan seterusnya. Syariatnya Allah yang dijalankan, bukan syariat yang lain, bukan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW punya masalah, anaknya ditawan, musuh yang memerangi Islam. Datang sang ayah atas permohonan istrinya, tolong temui Nabi Muhammad SAW, minta petunjuknya Rasulullah SAW. Gimana nih kasus anak kita? Anak kita ditawan musuh, yang lain kembali, anak kita tertangkap. Solusinya gimana? Datang ke Nabi Muhammad SAW. Apakah saat itu Rasulullah SAW mengungkapkan solusi-solusi cara-cara duniawi? Tenang Bapak, saya akan kirimkan pasukan-pasukan khusus. Anak Bapak pasti akan saya bela, dia pengikut setia saya akan kerahkan seluruh umat Islam untuk membantai musuh-musuhnya. Kita akan bebaskan anak Bapak, tenangkan fikirmu, duduk di rumah. Apakah seperti itu? Enggak. Justru mengajarin amalan akhirat. Amalan akhiratnya apa? Pulanglah kamu, ajak istrimu, kalian berdua, bacalah la haula wala quwata illa billah. Baca itu. Pulang sang suami ngomong sama istri, kata Nabi Muhammad SAW, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak mengatakan, apa korelasinya la haula wala quwata illa billah dengan bebasin anak? Mana usahanya? Mana upayanya? Mana aksinya untuk bebasin anak kita? Bagaimana mungkin anak kita akan bebas? Enggak ada yang diutus, enggak ada yang kesana, enggak ada yang berjuang, enggak ada yang membela, cuman suruh baca la haula wala quwata illa billah. Ini enggak masuk akal. Masya Allah, yang model pakai akal ini sekuler. Itu bukan mukmin, tapi itu sekuler. Ini sekarang lagi disusupkan di tengah-tengah umat Islam. Halus memang kelihatannya. Makanya ini penting untuk disampaikan kepada kita-kita yang awam. Ma'rifat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ma'rifat dengan amal soleh. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan banyak zikir. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan baik sama tetangga. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan makmurkan masjid. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan puasa Ramadan dengan baik. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan upayakan menyisihkan hartamu membantu yang lain. Kalau kamu kenal Allah, akan berbakti sama orang tua. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan taat pada suami. Kenal Allah, kamu akan sayang pada istri. Bukan kenal Allah, melamun. Gini rasanya cinta ya, tapi sholat gak jamaah. Nah, itu bukan rasa cinta, nafsunya ditipu oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Tadi contoh jelas ya, contoh jelas. Maka setelah itu yang terjadi, sang istri berkata, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amalkan. Keduanya duduk membaca la haula wala quwata illa billah sampai azan subuh. Yang terjadi apa? Ketika azan subuh berkumandang, ada yang mengucapkan salam dari balik pintu. Ternyata anaknya pulang dengan membawa rampasan perang yang luar biasa, kambing atau dalam riwayat lain itu kuda yang jumlahnya itu ratusan. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Laki-laki jawabannya, siapa yang bertakwa, enggak disebutkan dapat dalam ayat ini ya,
dapat surga. Siapa bertakwa dapat bidadari. Siapa bertakwa dapat kenikmat-nikmat nanti di alam akhirat. Tetapi dijanjikan di dunia ini kamu akan mendapatkan solusi untuk masalahmu rezeki yang kamu dambakan. Tidak pakai mikir, Allah beri dari arah yang nggak pernah bisa kamu perhitungkan. Yang penting kamu takwa. Balasannya apa? Dunia sebelum akhirat. Bukan berarti kalau kamu mengamalkan sholat, kemudian kamu diberi kenikmatan duniawi, nanti di akhirat nggak akan dikasih jannah. Bukan begitu. Dikasihnya dengan sholat itu rezeki yang berlimpah, bagian daripada nikmat ukhrawi yang di dunia disegerakan sedikit, di akhirat akan dibanyak yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Oke. Jadi amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia.